Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang instalasi GNS3, pengenalan network, fitur network GNS3, dan untuk pertemuan kali ini kita akan belajar konfigurasi. Nah, pertama kita akan belajar konfigurasi LAN, lalu kita memasukkan sumber internet pada jaringan LAN tersebut. Bagaimana langkahnya? Baik, kita langsung saja. Ini sebelumnya saya sudah membuka GNS3 dan sudah membuat project. Nama projectnya belajaran di GNS3. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang ini ya, pengenalan button-button yang ada di GNS3. Nah, ini juga button-buttonnya. Nah, ini perangkat-perangkat yang tersedia di GNS3. Ini kenapa masih warnanya belum hitam nyala seperti ini? Dikarenakan ini harus ada OS operating systemnya yang harus diinstal. Nah, diinstalnya di mana? Di VirtualBox. Lalu nanti dari VirtualBox kita tembakin di sini ya portnya. Baik, kita akan pertama untuk belajar konfigurasi LAN. Pertama kita masukkan Ethernet switch. Lalu kita tambahkan si kliennya VPCS. Saya tambahkan 4 ya. Oke. Untuk supaya tampilannya rapi, bisa garisnya sejajar, kita gunakan view, snap grid, dan show the grid. Nah, ini tampilannya nanti bisa sejajar, karena kalau tadi tidak menggunakan ini, tampilan pasti akan ada mencong-mencongnya atau nyerong-nyerongnya. Ini V1, V2, V3 di sini aja, V3, V4. Oke, kita hilangkan. Lalu kita sambungkan. Kita gunakan kabel switch karena berbeda perangkat. Kalau cross itu sesama perangkat. Ini karena ke klien menggunakan ke switch ya, jadi menggunakan switch, menggunakan straight. Ini Ethernetnya bebas ya di switch. Sengaja saya Ethernet nolnya saya kosongkan nanti buat isi si sumber internetnya. Baik, ini sudah terpasang. Lalu kita nyalakan dan tombol hijau ini panah. Nah, oke, sudah nyala. Kita lakukan konfigurasi. Pertama kita lakukan konfigurasi IP address-nya. Konsol sudah. Kita lakukan konfigurasinya dengan menuliskan sintak IP 192.168.1.1. Ini saya anggap jadi servernya ya. Lalu /24 ini adalah subnet masknya. Jadi kalau subnet masknya 24 berarti 255.255.255.0. Oke. Sudah. Oke, sudah jadi. Bisa coba kita show IP ya. Show IP. Ya, ini sudah terbentuk IP masknya. Sengaja gateway-nya saya kosongin karena dia server jadi 1.1 ya, 1 belakangnya. Oke. Subnet masknya 24. Selanjutnya di PC2 klik kanan konsol.
IP 192.168.1.2/24, lalu gateway-nya si server 1.1. Oke, show IP. Oke, sudah terbentuk ya. Ini langsung shaping aja, ini bisa ya. Saya shaping ke server yang 192.168.1. Oke, masuk ya. Ini sudah berhasil dari PC 2 ngeping ke PC 1 langsung server. Nah, kita lakukan konfigurasi juga sama di PC 3. IP 192.168.1.3/24 lalu gateway-nya 192.168.1.1. Oke, lakukan show IP. Oke, jadi kita lakukan ping ya, 168.1.1 masuk. Kalau ping ke 1.2 juga masuk. Oke, kita lakukan satu lagi. IP 192.168.1.4/24 gateway-nya oke, show IP sudah jadi juga. Ping ke server masuk, lalu ke PC 2 juga masuk, PC 3 sudah masuk. Oke, sampai sini kita sudah berhasil melakukan konfigurasi LAN. Lalu selanjutnya coba kita akan tambahkan sumber internet. Jadi yang pertama-tama laptop kita atau PC kita harus terhubung ke internet ya. Ini saya sudah masuk internet akses ya, connected. Lalu saya klik kanan, di sini ya, ke Open Network and Internet Setting dan buka Change Adapter Option. Nah, ini kan sumber internetnya ada di adapter WiFi. Lalu ini juga ada SSID-nya ya, nama WiFi-nya. Lalu saya klik kanan, Properties. Saya ingin melakukan sharing internet. Jadi nanti dari port ini ke sini nih, saya buat ke VirtualBox. Tadi ini klik kanan, Properties, lalu sharing. Ininya saya nyalain, saya checklistin. Saya pilih ke VirtualBox yang di sini. Oke. Lalu oke. Ntar agak lama, maklum laptop kentang. Sudah ya, ini juga sudah ada bacaannya. Share. Oke, nah di sini dia sudah mendapatkan internet. Nah, di sini kan udah dapat otomatis IP-nya ya, 168.132.1. Nah, saya ingin menambahkan DNS-nya atau untuk alamat Google-nya. Jadi pertama nanti klik ini bisa langsung properties atau bisa juga di sini klik kanan properties, protokol TCP/IP v4 properties. Nah, di sini DNS-nya
saya use menggunakan DNS Google 8888, lalu alternatifnya 8844. Ingat ya, DNS Google ya. Ini nggak saya ubah-ubah karena memang ini udah langsung dapat otomatis pas ketika di share dari si wifi-nya, wifi modal makanya itu SSID-nya. Oke, sudah di oke. Close, close, close. Nah, di sini saya tambahkan yang tadi sudah di share ya. Nama ininya adalah cloud, awan, atau biasa kita sebut internetnya. Kan internet tuh ada di apa ya sih, berbentuk sinyal-sinyal gitu. Jadi di apa ya, digambarkan sebagai bentuk awan. Oke, ini sudah. Saya double klik. Nah, kita cari yang tadi sudah kita kasih sumber internet. Klik ini saw. Ini saya hapus aja dulu. Lalu kita ini. Nah, ini VirtualBox host only. Add. Ini yang tadi yang sudah kita share ya. Klik apply. Oke. Nah, sudah. Kita sambungkan. Nah, ini sudah muncul portnya ya, atau adapternya. Ke LAN, ke switch. Lalu saya gunakan Ethernet 0. Nah, karena tadi sebelumnya ini adalah IP-nya 192.168.137.1 dan subnet masknya 24, berarti otomatis ini saya ubah dulu internet IP-nya ya. Oke, so satu ini aku yang IP 92.168.137.1/24 titik 1 titik 2 ini kan klien, tadi kan servernya si cloud. Lalu kita masukkan gateway-nya si alamat si ini ya, internetnya 68.137.1. Oke, kita show IP. Nah, ini sudah. Si 2 konsol IP 192.168.37.3/24, subnet masknya 192.168.137.1. Show IP. Oke, juga sudah. PC 3 IP 37.1.4/24 37.1. Oh, ini salah. Kebanyakan. So, IP atau bisa disingkat juga pakai SH IP. Oke, sudah.
satu lagi copy paste 92.168.137.1.5 gateway-nya. Titik 4 invalidnya di mana nih? Oh, pakai add. Oke, sudah. Seperti. Nah, ketika keempat klien sudah diberikan IP, lalu kita coba lakukan koneksi. Ping 8888 ini adalah alamat si Google-nya. Nah, ini tandanya berhasil masuk ya. Tuh. Jadi si klien ini sudah mendapatkan internet. Ya, kita ping misalnya pakai alternatifnya. Oke, terlalu banyak titik. Nah, ini juga masuk. Berarti sudah berhasil ya. Ini juga sudah masuk. Di visi 4. Oke, sudah berhasil. Jadi tahap konfigurasi pada GNS3 untuk jaringan LAN seperti ini sudah berhasil. Nah, untuk di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang mikrotik. Jadi bagaimana caranya si ini nanti jadi topologinya internet atau cloud, lalu di sini ada mikrotik atau router. Nanti di bawahnya router itu ada switch. Nah, di switch ini akan terbagi menjadi beberapa klien. Lalu nanti di router satu lagi akan ada klien itu switch lagi. Jadi topologi seperti ini. Nah ya, VPCS ini switch after lemah. Ada dua. Mikrotik. Nah, agak lama karena membutuhkan lumayan ya untuk spek hardware-nya untuk menggunakan GNS3. Makanya kenapa banyak yang jarang menggunakan GNS3 network simulatornya. Rata-rata menggunakan Cisco, padahal di GNS3 ini lebih lengkap. Lalu cloud. Ini contoh topologinya nanti ya yang kita akan buat. Ini saya siapkan dulu perangkat-perangkatnya. Lalu saya tambahkan satu lagi kliennya. Nah, ini nanti topologinya seperti ini.
Ini kita hapus saja ya yang LAN karena memang sudah berhasil konfigurasinya tadi. Kita hapus. Nah, ini cloud, si MikroTik atau routernya, ini switch. Nah, ini satu. Nah, jadi nanti ini gedung A misalnya, ini gedung B, dan ini IP-nya juga berbeda ya. Misalnya ini IP kelas A, ini kelas C, seperti itu. Nah, nanti yang MikroTik ini fungsinya menjadikan satu atau bisa menghubungkan dengan berbeda IP. Dan MikroTik ini juga fungsinya juga bisa memberikan bandwidth atau lebih tepatnya kecepatan internet pada masing-masing klien. Seperti itu ya. Oke, untuk liputan selanjutnya, ini materi yang kita akan bahas. Dan untuk materi ini, saya cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.